Shalom, selamat pagi saudara seiman. Kita wajib bersyukur pada hari ini tuh. Meskipun kita tidak dapat berkumpul, meskipun kita tidak dapat bertatap muka, tapi kita masih bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya berharap saudara baik-baik saja, saya berharap saudara sehat-sehat saja. Pada saat ini kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Meskipun lewat ibadah online, tapi saya yakin dan percaya bahwa kuasa Tuhan mampu menjangkau kita. Kita awali ibadah kita pada saat ini dengan berdoa. Saya akan pimpin. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus kalau pada pagi hari ini Tuhan, kami dapat melayani Engkau ya Bapa. Engkau layakkan kami melayani Engkau ya Bapa. Itu adalah kasih yang luar biasa yang Engkau percayakan bagi kami ya Bapa. Pada saat ini kami ingin memuji memuliakan nama-Mu melalui ibadah online. Biarlah nama-Mu saja yang dipermuliakan dan diagungkan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Ini penyembahan kami ya Bapa, terima kasih Yesus. Kami hanya bisa bersyukur. Kami hanya bisa bersyukur ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, karena Dia akan mencurahkan mujizat bagi kita semua. Berbahagialah orang yang takut padamu. Berbahagialah orang yang setia padamu. Dia akan menikmati hujan berkat-berkat-Mu hari ini, esok dan selamanya. Curahkan berkat-Mu, curahkan berkat-Mu, curahkan mujizat-Mu, curahkan kedahsyatan-Mu di dalam hidupku. Curahkan kasih-Mu, curahkan kedahsyatan-Mu, curahkan kemuliaan-Mu. Oh Yesusku, berbahagialah, berbahagialah orang yang takut padamu. Berbahagialah orang yang setia padamu. Dia akan menikmati, dia akan menikmati hujan berkat-berkat-Mu hari ini, esok dan selamanya. Curahkan berkat-Mu, curahkan berkat-Mu, curahkan mujizat-Mu, curahkan kedahsyatan-Mu di dalam kasih-Mu, curahkan kuasa-Mu, curahkan kemuliaan-Mu. Oh Yesusku, berbahagialah, berbahagialah orang yang takut padamu. Berbahagialah orang yang setia padamu. Dia akan menikmati hujan berkat-berkat-Mu hari ini, esok dan selamanya. Curahkanlah, curahkan berkat-Mu, curahkan mujizat-Mu di dalam hidupku. Curahkan kasih-Mu, curahkan kuasa-Mu, curahkan kemuliaan-Mu. Oh Yesusku, curahkan berkat-Mu, curahkan berkat-Mu, curahkan mujizat-Mu, curahkan kedahsyatan-Mu, curahkan kasih-Mu, curahkan kuasa-Mu, curahkan kemuliaan-Mu. Oh Yesusku, curahkan kemuliaan-Mu. Oh Yesusku, curahkan kemuliaan-Mu. Oh Yesusku. Haleluya, luar biasa. Pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita sebagai bencana.
kita siapkan diri kita untuk menerima firman Tuhan. Biarlah kita dapat melakukan firman Tuhan itu setiap hari dalam kehidupan kita. Karena Dia adalah Allah yang memberikan kemenangan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Engkau adalah Bapa yang memberikan kemenangan. Engkau adalah Allah yang berserta kami. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau Yesus. saat ini bahwa Ia memberikan kemenangan. Tidak ada satu pun yang dapat kita andalkan. Hanya Yesus yang mampu memberikan kemenangan dalam hidup kita. Dia memegang tangan kita, Dia menuntun kita, Dia melindungi kita, Dia memberikan kemenangan bagi kita. Karena Dia Allah yang berkuasa. Beriku kemenangan, Yesus memegangku
Bapak yang di dalam keadaan surga, kami mengucap syukur terima kasih Tuhan. Kalau pagi hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk kami berbakti, beribadah kepada Tuhan. Meskipun kami tidak bisa tatap muka, kami hanya beribadah lewat di rumah, lewat online, lewat Zoom, tetapi tidak mengurangi sukacita kami untuk kami boleh datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah diberkati oleh puji-pujian, tibalah saatnya kami rindu diberkati juga oleh kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan, urapi setiap telinga-telinga, setiap hati yang mendengar. Tuhan, berikan kami hati yang seperti tanah yang subur, supaya ketika firman Tuhan ditaburkan, firman itu boleh bertumbuh, bahkan berbuah-buah di dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu yang hina dan penuh keterbatasan ini Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, biarlah Engkau saja berfirman pada pagi hari ini. Hamba-Mu hanya menjadi alat-Mu saja ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap menerima berkat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini firman Tuhan terambil di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-63. Semua yang sudah dapat, mari kita sama-sama baca. Ya. Semua buka Alkitabnya. Mazmur 63, saya akan bacakan dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ayat 2, Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Ayat 4, sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan engkau. Ayat 5, demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Amin, saudaraku. Pagi hari ini kita akan belajar satu topik atau satu tema, yaitu mengambil keputusan. Ya, topik kita pagi hari ini adalah keputusan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan umat manusia, maka yang namanya keputusan itu mengambil peranan yang sangat-sangat penting. Ya. Mengambil peranan yang sangat penting. Keputusan itu tidak terlepas dari kehidupan kita. Selama kita hidup, selalu mengambil keputusan. Dari sejak kita lahir sampai nanti kita wafat, ya, maka manusia selalu diperhadapkan dengan satu hal yang namanya mengambil keputusan. Maka keputusan itu sangat-sangat penting. Ya. Di dalam kehidupan umat manusia, maka salah satu yang terpenting adalah ketika kita mengambil keputusan. Maka saudaraku, keputusan yang baik akan menghasilkan kebaikan. Ya. Dan keputusan yang benar akan membawa kesuksesan, akan membawa kemenangan. Tetapi jikalau keputusan yang salah,
maka akan mengakibatkan kegagalan. Ya. Jadi keputusan yang salah itu fatal, akan mengakibatkan atau membawa kegagalan. Dan jikalau kita tidak mengambil keputusan, maka kita tidak mendapatkan sesuatu, nol. Ya, nol. Maka di dalam kehidupan ini, mengambil keputusan itu sangat penting. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari sekian banyaknya keputusan-keputusan yang selalu kita ambil dalam kehidupan ini, ya, dalam hidup ini kita selalu mengambil keputusan, ya, mulai sejak lahir kita sudah mengambil keputusan. Ya, ketika kita lahir, ya mungkin bukan kita sendiri yang mengambil keputusan. Ya, kita lahir sampai kita anak-anak, balita, mungkin yang mengambil keputusan adalah orang tua. Ya, ketika kita lahir, orang tua yang mengambil keputusan. Ya, kita mau dipelihara seperti apa, kita mau diberi makan apa, semua orang tua yang mengambil keputusan. Ketika kita sudah mulai menginjak dewasa, ketika kita sekolah, ketika kita masuk sekolah, kita juga mengambil keputusan. Kita mau sekolah di mana, mau ngambil jurusan apa, mengambil keputusan. Ketika kita kuliah, barangkali kita juga mengambil keputusan. Mau kuliah di mana, mau ngambil fak apa, mau ngambil jurusan apa, kita selalu mengambil keputusan. Ketika selesai kuliah, kita masuk di dalam bidang usaha, bidang pekerjaan, kita juga mengambil keputusan. Kita mau bekerja atau kita mau berusaha sendiri, kita selalu mengambil keputusan. Ketika kita mau bekerja, kita juga mengambil keputusan. Mau bekerja di mana, mau melamar ke perusahaan mana, kita mengambil keputusan. Ketika kita menikah, kita juga mengambil keputusan. Mau menikah dengan siapa, kalau sudah menikah mau bagaimana, selalu mengambil keputusan. Sampai seterusnya dan seterusnya, selalu mengambil keputusan. Ya, jadi di dalam kehidupan ini kita selalu mengambil keputusan. Nah, di antara banyaknya keputusan-keputusan yang selalu kita ambil di dalam kehidupan ini, maka hal yang paling sulit, hal yang paling sukar adalah mengambil keputusan ketika kita diperhadapkan dengan satu persoalan atau satu masalah yang sangat-sangat berat. Ya. Ketika kita diperhadapkan dengan satu masalah atau persoalan yang begitu berat di dalam kehidupan kita, maka saat itulah kita sangat sulit mengambil keputusan. Masalah yang seolah-olah membuat semua jalan tertutup barangkali. Masalah yang tidak tahu ya, apa yang harus kita perbuat. Kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Kita tidak tahu lagi harus bagaimana. Tetapi bagaimanapun kita tetap harus mengambil keputusan. Nah, ini adalah satu keadaan yang sangat-sangat sulit. Ya. Satu keadaan yang sangat-sangat pelik bagi kehidupan kita. Apa yang harus kita putuskan? Bagaimana cara kita memutuskan? Itu satu pertanyaan. Pertanyaan kita, bagaimana kita mengambil keputusan ini? Caranya bagaimana supaya keputusan yang kita ambil ini adalah satu keputusan yang benar? Maka lewat kebenaran firman Tuhan yang barusan kita baca di dalam Mazmur 63 ini, kita belajar dari seorang Raja Daud bagaimana mengambil keputusan. Ya. Di dalam pasal 63 ini, saya mencatat Daud mengambil 3 keputusan penting di dalam kehidupannya. Ya. Mari kita
Lihat di dalam Mazmur 63. Dikatakan ayat yang pertama, Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun. Ada apa Daud di padang gurun? Dalam keadaan apakah Daud di padang gurun? Mari kita lihat dulu ya. Mari kita lihat dulu di dalam 1 Samuel pasal yang ke-23. 1 Samuel pasal 23 ayat yang ke-14 dan ke-15. 1 Samuel 23 ayat 14 dikatakan, maka Daud tinggal di padang gurun, di tempat-tempat perlindungan, ia tinggal di pegunungan, di padang gurun Sif, dan selama waktu itu Saul mencari dia, tetapi Allah tidak menyerahkan dia ke dalam tangannya. Daud takut karena Saul telah keluar dengan maksud mencabut nyawanya ketika Daud ada di padang gurun Sif di Koresa. Jadi ketika itu Daud berada di padang gurun bukan untuk piknik, bukan untuk wisata, tetapi Daud melarikan diri, mencari perlindungan di padang gurun. Kenapa? Karena dia dikejar-kejar oleh Raja Saul, bahkan akan dibunuh. Jadi keadaan Daud pada waktu itu adalah satu keadaan yang sukar, yang sulit. Ya, dia diperhadapkan satu keadaan yaitu hidup dan mati. Ya, dia melarikan diri di padang gurun. Saudara, kalau bicara padang gurun itu adalah suatu tempat yang sangat gersang, satu tempat yang sangat sulit. Ya, kalau melarikan diri ke tempat yang baik mungkin enak, tetapi kalau melarikan diri ke padang gurun, aduh, itu keadaan yang sulit, apalagi akan diperhadapkan dengan mati dan hidup. Ya. Jadi itulah keadaan Daud. Nah, dalam keadaan seperti itu, dalam keadaan dia dikejar-kejar oleh Raja Saul bersama seluruh pasukannya, maka Raja Daud harus mengambil satu keputusan. Harus bagaimana dia? Maka yang pertama-tama, ya, keputusan yang pertama yang Daud ambil, kita bisa lihat di dalam ayat yang kedua. Di dalam ayat yang kedua, Daud berkata, "Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau." Jadi keputusan pertama yang Daud ambil ketika dia di padang gurun adalah mencari Tuhan. Ya, mencari Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, keputusan kepada siapa kita minta tolong ketika kita menghadapi masalah, itu akan menentukan hasil yang akan kita peroleh. Ya. Jadi ketika kita mengalami masalah yang berat sekali, maka keputusan kepada siapa kita minta tolong, kepada siapa kita mencari, maka itu akan menentukan, ya, akan menentukan sekali hasil yang akan kita peroleh. Jikalau kita datang atau mencari kepada manusia, maka apakah manusia itu bisa menolong kita? Maka jawabannya bisa iya, bisa tidak. Ya. Sekalipun manusia itu bisa menolong kita, tetapi seringkali pertolongannya itu tidak sempurna. Mengapa? Karena manusia itu memang tidak sempurna. Manusia itu terbatas adanya, ya, terbatas. Tetapi jikalau kita datang kepada Tuhan seperti Raja Daud ini, dia datang dan mencari Tuhan, maka Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak terbatas, ya, Tuhan yang berkuasa, ya, Tuhan yang bisa mengubah yang tidak mustahil.
menjadi mustahil. Ya, firman Tuhan di dalam Yeremia 17 ayat 5 dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Tetapi ayat 7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi firman Tuhan ini dengan tegas mengatakan, ketika kita mencari manusia, firman Tuhan katakan terkutuk. Tetapi ketika kita mencari Tuhan, ketika kita mengandalkan Tuhan, maka firman Tuhan mengatakan kita diberkati. Ya. Mari kita lihat di dalam Mazmur 9. Di dalam Mazmur pasal yang ke-9 ayat yang ke-11, di sana dikatakan, orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari Engkau, ya Tuhan. Ya. Jadi orang yang mencari Tuhan tidak akan ditinggalkan oleh Tuhan. Dan orang yang mencari Tuhan di sini dikatakan, orang yang mencari Tuhan adalah orang yang mengenal dan percaya kepada Tuhan. Ya. Kalau kita tidak mengenal, tidak percaya kepada Tuhan, percuma kita mencari Tuhan. Kita mengenal siapa Tuhan kita mengenal dan percaya kepada Tuhan. Makanya kita harus mencari Tuhan. Berbahagialah orang yang mengenal Tuhannya dan mau mencari serta mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Maka dia akan melihat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Mari saudara, jangan salah mengambil keputusan. Keputusan yang pertama, mencari Tuhan. Keputusan yang kedua yang Daud ambil adalah di dalam ayat yang ketiga. Di dalam ayat yang ketiga dikatakan demikian. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Maka keputusan yang kedua adalah memandang Tuhan di tempat kudus. Apa artinya, saudara? Memandang Tuhan artinya fokus kepada Tuhan. Jadi, fokus kepada Tuhan, tertuju hanya kepada Tuhan, bukan kepada masalah, ya, kepada Tuhan. Memandang Tuhan di tempat yang kudus, ini suatu kondisi, adalah suatu keadaan di mana kita tetap tinggal di dalam Tuhan, tetap tinggal di dalam kebenarannya, tetap tinggal di dalam firman-Nya, tidak menyimpang dari firman-Nya Tuhan. Ya. Kita tidak lari, kita tidak lepas, kita tetap fokus pada Tuhan. Ya. Kita tetap berdoa, kita tetap berharap kepada Tuhan saja. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau masalah itu datang dan masalah itu berat, kalau kita melihat terus kepada masalah itu, maka seringkali masalah itu akan membuat roh kita menjadi lemah. Ya. Masalah itu seringkali akan membuat iman kita menjadi kecil. Ya. Sehingga kita bukannya akan keluar dari masalah itu, tapi kita akan semakin gelisah. Kita akan semakin takut. Kita akan semakin khawatir. Kita akan menjadi kecewa. Kita akan menjadi putus asa, dan sebagainya, dan sebagainya. Tetapi jikalau kita melihat kuasa Tuhan dalam kemuliaan Tuhan, maka iman kita akan dibangkitkan. Ya. Iman kita akan dibangkitkan. Kita akan menjadi kuat. Ya. Di dalam kuasa dan kemuliaan Tuhan ada jalan keluar. Di dalam kuasa dan kemuliaan Tuhan ada solusi. Dan di dalam kuasa dan kemuliaan Tuhan ada mujizat. Sebab itu, ketika masalah datang,
Jangan melihat dulu kepada masalah itu. Tapi marilah kita memandang kepada Tuhan. Ya. Kita fokus dulu kepada Tuhan. Kita fokus dulu kepada kebenaran firman Tuhan. Maka itulah keputusan yang benar. Ya. Itu keputusan yang dua yang Raja Daud ambil. Masih ada satu keputusan yang Raja Daud ambil, yaitu ayat yang keempat, saudara. Di dalam ayat yang keempat dikatakan, sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan engkau. Jadi keputusan yang ketiga adalah Raja Daud tetap memegahkan Tuhan. Ya. Apa artinya, saudara? Bibirku akan memegahkan engkau. Ya. Nah, itu artinya bibir kita atau mulut kita selalu atau senantiasa memperkatakan firman. Ya. Memperkatakan firman. Mengapa kita harus memuji dan memperkatakan firman? Mengapa Raja Daud berbicara, bibirku akan memegahkan engkau? Mengapa kita harus memuji dan memperkatakan firman? Sebab, saudaraku, jikalau masalah itu datang, ya, seringkali masalah itu akan membawa mulut kita untuk berdosa. Ya. Seringkali, ketika masalah persoalan berat itu datang, seringkali persoalan itu akan membawa mulut kita berdosa. Ya, mulut kita akan keluar kata-kata yang negatif. Ya, akan keluar kata-kata yang tidak baik. Ya, kita sering mengeluh, ya, akan bersungut-sungut, akan mengeluarkan kata-kata yang pesimis dan sebagainya. Mengapa demikian? Ya, mengapa demikian? Karena terdorong oleh hati yang marah, terdorong oleh hati yang kecewa. Waduh, masalahku sangat berat. Persoalan ini gimana, nggak ada jalan keluarnya. Ya, kita menjadi kecewa. Kadang-kadang kita menjadi marah. Kenapa Tuhan tidak tolong? Ya seringkali mulut kita akan berdosa. Ya. Oleh karena itu kita harus sering dan senantiasa memperkatakan firman. Ketika kita memperkatakan firman, maka kita akan semakin kuat. Iman kita dibangkitkan. Ya. Firman itu luar biasa, saudara. Firman itu punya kuasa. Saudara jangan anggap enteng firman Tuhan. Ya. Buku yang di hadapan saudara ini, Alkitab ini adalah sebuah buku yang sangat ajaib. Ya. Satu hadiah yang paling besar yang Tuhan berikan kepada kehidupan kita. Saudara, ketika saudara membaca buku ini hanya sekedar membaca, maka Alkitab ini hanyalah sebuah buku sejarah. Cuman sejarah. Dari perjanjian lama sampai perjanjian lama. Kita hanya membacanya sekedar aja, maka buku ini adalah sebuah sejarah. Tetapi ketika kita membaca Alkitab ini dengan iman, ya, dengan iman dan percaya, maka buku ini bukan sekedar sejarah, tetapi buku ini adalah satu buku yang berkuasa, yang sanggup memulihkan kehidupan kita, yang sanggup mengubah yang tidak ada menjadi ada. Jadi perkatakan firman, ya, perkatakan firman. Ya. Ketika mulut kita selalu memperkatakan firman, maka iman kita dibangkitkan. Ya. Kita akan semakin menjadi kuat. Oleh sebab itu seringlah, ya, sering-seringlah memperkatakan firman. Ya. Banyak firman Tuhan yang akan menguatkan kita. Ya. Banyak sekali kalau kita baca di dalam firman ini, banyak kalimat-kalimat yang akan menguatkan iman kita, yang akan menguatkan kita. Misalnya, Mazmur 23. Ya, di dalam Mazmur 23, luar biasa. Tuhan adalah gembala. Ya, dikatakan Tuhan adalah gembala yang baik. Ya. Takkan kekurangan aku.
Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Ketika kita baca firman ini, kita tidak jadi lemah, kita jadi kuat. Oh, kita punya gembala yang luar biasa. Ya, luar biasa. Kalau kita baca lagi di dalam Ibrani 6 ayat 9 dikatakan, pengharapan itu adalah suatu sau yang kuat ya dan aman bagi jiwa kita. Luar biasa. Yang tadinya kita tidak ada harapan lagi, putus asa. Ketika kita memperkatakan firman ini, kita kuat. Oh, pengharapan itu adalah seperti sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Ya. Di dalam Filipi 4 ayat 13 dikatakan apa? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Wah, luar biasa. Ya. Segala perkara, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, dapat kita tanggung di dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita. Luar biasa. Ketika kita baca firman ini, ketika kita memperkatakan firman ini, kita kuat. Ya. Atau di dalam Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28 dikatakan apa, saudara? Mari kita lihat Roma 8 ayat 28. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi. Tuhan turut bekerja. Wow, luar biasa, saudara. Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Ya. Atau ayat yang ke-31 dikatakan, jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Jika Allah ada di dalam pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Tidak ada satupun yang dapat melawan kita jika Allah di pihak kita. Firman-firman ini itu sangat menguatkan kita. Oleh sebab itu Daud berkata, megahkan Tuhan, bermegahlah kepada Tuhan, perkatakan firman. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, inilah firman Tuhan. Sebelum kita mengambil keputusan yang benar, ya, sebelum kita mengambil keputusan, maka yang pertama-tama, carilah Tuhan dahulu. Carilah Tuhan dahulu. Fokuslah kepada Tuhan. Perkatakan firman Tuhan. Maka ketika kita mencari Tuhan, ketika kita fokus terus kepada Tuhan, ketika kita memperkatakan firman Tuhan, maka keputusan yang kita ambil akan menjadi satu keputusan yang dipimpin oleh Tuhan, satu keputusan yang benar. Ya. Firman Tuhan saya tidak panjang-panjangkan. Firman Tuhan saya tibakan sampai di sini. Kiranya firman Tuhan yang singkat ini boleh memberkati kita semua. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang berada di dalam kerajaan sorga, terpujilah, pujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami terima pada pagi hari ini. Tuhan, kiranya Engkau meteraikan setiap firman yang kami dengar, meteraikan di dalam kehidupan kami, meteraikan di dalam hati kami, dan jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu yang setia ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berdoa buat jemaat-jemaat-Mu, khususnya di GPPS Kota Batu ini Tuhan. Mari Tuhan Yesus, Engkau senantiasa menuntun mereka, memimpin mereka, memberkati mereka ya Tuhan. Rukun-rukun keluarga mereka ya Tuhan. Sehat-sehatkan keluarga mereka ya Tuhan.
Tutup bungkus kehidupan mereka dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Jauhkan mereka dari yang jahat, bawalah mereka selalu mendekat kepadamu, selalu mencari Engkau, selalu fokus kepada Tuhan, dan selalu memperkatakan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sebentar akan berpisah Tuhan. Sebelum kami meninggalkan dan berpisah satu dengan yang lain, mari kita terima berkat firman Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Allah, sukacita damai sejahtera dari Tuhan Yesus, kekuatan persekutuan pimpinan dari Allah Roh Kudus, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, saya serahkan kepada yang bertugas. Haleluya, terima kasih banyak kepada hambanya Bapak Suwitro yang telah menyampaikan pesan firman Tuhan. Semoga Tuhan Yesus memakai Bapak semakin hari semakin luar biasa dalam pelayanan di tempat ini. Saya akan membacakan sebagian dari pengumuman. Yang pertama adalah ibadah sekolah minggu online akan diadakan sore ini jam 4 sore. Mari Bapak Ibu yang mempunyai anak Tuhan melalui ibadah pelayanan Zoom nanti sore jam 4. Sedangkan itu yang pengumuman kedua, doa syafaat tanggal 31 Juli jam 5 sore. Mari Bapak Ibu, saat ini kedatangan Tuhan akan dekat, semakin dekat. Mari kita berdoa, memohon pimpinan daripada Tuhan. Pengumuman yang ketiga adalah ibadah raya tanggal 1 Agustus 2021 jam 8 pagi akan diadakan di tempat ini. Kita akan ibadah di tempat ini. Mari kita melalui protokol kesehatan, kita beribadah di tempat ini. Terima kasih. Saya akan tutup ibadah online pada. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Berbahagialah orang yang takut padamu. Berbahagialah orang yang setia padamu. Dia akan menikmati hujan berkat-berkat-Mu hari ini, esok dan selamanya. Berkat-Mu, curahkan mukjizat-Mu, curahkan kedahsyatan-Mu di dalam hidupku. Curahkan kasih-Mu, curahkan kuasa-Mu, curahkan kemuliaan-Mu. Oh Yesus, ku berbahagialah. Berbahagialah orang yang takut padamu. Berbahagialah orang yang setia padamu. Dia akan menikmati hujan berkat-berkat-Mu hari ini, esok dan selamanya. Curahkan berkat-Mu, curahkan mukjizat-Mu, curahkan kedahsyatan-Mu, curahkan kasih-Mu, curahkan kuasa-Mu, curahkan
hari Minggu Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.